Let's talk today about ego. Bukan tentang Pak Ego, tapi tentang ego. Saya tidak berbicara dalam konteks psikologi Sigmund Freud yang mengatakan dalam diri manusia ada ego and super ego. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ego kita, self-centeredness. Dan ego ini itulah yang kadang-kadang merusak segala sesuatu dalam hidup kita. Ego can destroy your family, your marriage, your relationship, your job, your career, and your business, even your health. Jadi ego itu bisa menyebabkan relasi kita rusak, keluarga kita rusak, pekerjaan kita juga hancur berantakan, karir kita juga hancur berantakan, dan bahkan juga kesehatan kita. Ada satu teman yang menuliskan di dalam Instagramnya, jadi manusia jangan congkak. Ini menyindir orang-orang yang merasa dirinya sehat, kebal terhadap penyakit, dan bertingkah laku seperti tidak mengenal ada bahaya penyakit di sekitarnya, termasuk COVID-19. Nah, dalam diri setiap manusia ada kecenderungan untuk menampilkan dirinya. Jadi, ego ini bisa muncul dalam bentuk kebutuhan kita akan pride, kita ingin dipuji, atau entitlement. Kita itu suka mendapatkan penghargaan. It's okay. I'm not talking about self-love, self-esteem. Itu semua baik. Jadi mencintai diri kita sendiri juga merupakan bagian dari perintah kasih. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi yang saya ingin angkat dalam renungan pagi ini adalah mengenai toxic ego. Ego yang meracuni hidup kita. Nah, bagaimana kita mengatasi ego yang dapat merusak diri kita ini? Yang pertama adalah jangan kita menggantungkan diri pada pujian. Jangan kita mengatakan bahwa I deserve this. Saya merasa pantas untuk mendapatkan ini dan kita menuntut itu dari orang lain. Itu tidak akan membantu kita, itu tidak akan membantu relasi kita. Kita perlu menjaga namanya kerendahan hati. Yang kedua adalah belajarlah menjadi eternal student. Belajar menjadi seorang pelajar, orang yang mau belajar seumur hidup. Dan akan sangat menyenangkan kalau Anda selalu menempatkan diri sebagai orang yang ingin tahu dan ingin selalu berkembang. Tidak merasa bahwa diri Anda sudah tahu segalanya. Pun kalau Anda sudah tahu mengenai apa yang dibicarakan, it's okay. Itu merupakan sebuah refresh about the truth. Mengingatkan kita kembali lebih akan kebenaran. Dan kemudian kita diinspirasi lebih banyak lagi. Saya juga mendengarkan renungan-renungan orang lain, sehingga saya juga disegarkan kembali, saya dikuatkan kembali. Bahkan juga dalam beberapa workshop pun itu mengenai yang dibahas pun saya sudah pernah dengar. Tapi it's okay, itu merupakan refresh. Dan itu akan semakin meneguhkan kebenaran yang kita sudah pahami selama ini. Dan what I know here is useless if I don't do it. Jadi itu juga mengajak kita untuk merenungkan apakah kita sudah melaksanakan sendiri apa yang kita ketahui atau tidak. Yang ketiga adalah faithful to your core. Jadi kita harus belajar untuk setia dengan apa yang menjadi potensi kita. Kadang-kadang ego kita mengatakan kita mau dianggap serba super. Kita menganggap diri kita serba bisa. Tapi dalam kenyataannya tidak seorang pun yang serba bisa. Kita memiliki potensi di bidang-bidang tertentu di mana kita bisa bertumbuh maksimal dan juga dapat melayani dengan maksimal. Dan jika Anda mau belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, Anda belajar untuk mengembangkan diri Anda di mana potensi Anda itu sangat besar. Dan itu berarti Anda belajar untuk membutuhkan orang lain. Yang berikutnya adalah yang keempat. Cobalah untuk tidak terikat pada materialisme. Ego kita akan mengatakan bahwa kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kalau kita punya tabungan sekian, kita merasa tidak cukup. Kalau kita punya kendaraan yang hanya itu, kita merasa tidak cukup. Kita pengen lebih lagi. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi iri hati. Kadang-kadang itu juga membuat kita menjadi sangat egois. Kita hanya mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Dan apa yang utama dalam kehidupan Anda? Anda mencoba untuk melihat bukan materialisme, tapi cinta. Orang-orang yang ada di sekitar Anda,
relasi Anda dengan keluarga Anda, kedamaian di hati, dan tentu Allah. Bayangkan jika Anda mendapatkan segalanya tapi Anda tidak memiliki kedamaian di hati, atau Anda memiliki segalanya tapi Anda tidak punya lagi keluarga yang Anda cintai, atau Anda memiliki segalanya, Anda kejar segalanya, dan Anda kehilangan relasi Anda dengan sesama. Apa gunanya? Apalagi juga kalau Anda kehilangan relasi dengan Allah. Yang kelima adalah belajarlah untuk memuji orang lain. Ini kadang-kadang kalau kita hidup dalam ego kita, kita merasa diri kita yang paling hebat. Kita memperjuangkan kepentingan kita ingin yang menjadi paling berprestasi, kita ingin yang terbaik di antara yang lain. Tapi belajarlah untuk grateful to others. Anda belajar untuk menghormati orang lain, juga memberikan pujian pada orang lain. Termasuk juga kita tidak mengatakan it's my project, bukan it's my work, tapi it's our work. Kita belajar mengatakan we, bukan cuma I. Kalau kita hanya menonjolkan I, kita mengutamakan diri kita sendiri. Yang berikutnya, yang keenam adalah apa yang menjadi tujuan kita. Buatlah tujuan hidupmu, bukan mendapatkan pujian. It's not about pride, it's not about praise. Saya ingin dipuji, bukan. Itu akan membuat kita menjadi besar kepala, dan ketika pujian hilang, kita akan sakit hati, dan kalau kita mendapatkan kritik juga sakit hati. Belajarlah untuk menjadikan tujuan Anda apa. Anda memiliki tujuan untuk share, love, and care. Itu yang ingin kita lakukan. Dengan cinta kita joyful, dan kemudian kita service others. Kita melayani orang lain. Yang ketujuh adalah kita menempatkan seluruh hidup kita itu di bawah atau di dalam relasi kita dengan Allah. Apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Allah. Dan hari ini merupakan peringatan wajib dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dan salah satu keutamaan dia yang sangat dikenang dalam gereja adalah, dan diajarkan kepada kita juga mengenai kerendahan hati ini. Dia mengatakan bahwa jalan menuju kekudusan itu dapat dilakukan oleh siapapun juga. Caranya sangat sederhana. Dengan jalan yang kecil dan sederhana, melakukan hal-hal yang simple sekalipun, oleh orang yang sangat biasa, orang yang rendah, orang yang hina, tetapi dengan cinta yang tulus dan murni kepada Allah, itu membawa seseorang kepada kekudusan. Injil kita hari ini berbicara kembali mengenai Yesus menjadikan tipe atau menjadikan figur seorang anak sebagai prinsip kemuridan. Kita harus belajar untuk rendah hati, not childish, but be like child. Dalam arti apa? Yesus berbicara mengenai, bayangkan anak kecil pada zaman Yesus. Di dalam masyarakat, anak kecil itu dianggap tingkatan terendah dalam masyarakat. Mereka tidak diperhitungkan, mereka tidak punya suara sama sekali. Tetapi anak kecil seperti ini, dia terbuka pada Allah, dia menggantungkan dirinya pada Allah. Everything belongs to God, semuanya milik Allah. Dan semua yang dilakukan adalah untuk Allah dan untuk sesama. Itu yang dimaksud oleh Yesus dengan spiritualitas menjadi seperti anak kecil. Maka Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru yang terkasih, juga anak-anak Semakara yang tercinta, mari kita belajar untuk menempuh jalan kekudusan itu menjadi seperti anak kecil ini. Not childish, bukan kekanak-kanakan. Tapi kita belajar dengan 7 hal yang saya sebutkan itu, mengalahkan ego kita. Dan dengan itu kita membangun bukan hanya jembatan yang baik dalam relasi kita dengan sesama, tapi juga relasi kita dengan Tuhan. Ya Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang rendah hati dalam melayani Engkau. Jadikan kami pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mencintai sesama kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang rendah hati, hingga kami dapat menjadi berkat untuk semakin banyak orang. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, atas Bapak Ibu guru, para staf pegawai, anak-anak didik kami yang terkasih, anak-anak Semakara, juga orang tua mereka di rumah, dan terlebih juga semua pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, semangat selalu, Tuhan memberkati.